Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ruang lingkup biologi, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Kenapa di dalam laboratorium kita harus ada aturan tertentu? Karena di dalam laboratorium kita banyak menjumpai zat-zat kimia yang berbahaya, kemudian alat-alat yang terbuat dari kaca sehingga juga mudah pecah kalau kita tidak hati-hati. Antara lain itu yang kenapa di laboratorium itu harus ada tata cara keselamatannya. Tata tertib penggunaan laboratorium. Yang pertama, sebelum memasuki ruang lab, anak-anak sekalian harus memakai baju khusus praktikum untuk melindungi tubuh dari zat kimia berbahaya ataupun dari gas-gas yang berbahaya. Yang kedua, di atas meja hanya boleh ada buku, alat tulis, bahan dan alat praktikum saja. Jadi tidak boleh ada makanan, minuman, tas dan sebagainya yang itu sangat mengganggu dalam melakukan percobaan. Yang ketiga, jangan mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan. Jadi cukup yang dipegang adalah yang sudah sesuai dengan aturan judul percobaannya. Yang keempat, tidak boleh makan dan minum di laboratorium. Ini penting sekali, jadi kalau masuk lab tidak usah membawa makanan ataupun minuman. Yang berikutnya, pengambilan zat sesuai yang diperlukan. Jadi tidak usah terlalu banyak. Jadi sesuai yang sudah ditulis di panduan tata cara atau cara kerja. 6. Setelah selesai, bersihkan alat, meja, dan ruangan sehingga tertata kembali seperti semula. Yang ketujuh, selesai praktikum biasanya kita menghasilkan sampah. Pisahkan sampah padat dan cair. Yang cair dibuang di bak saluran pembuangan, yang padat dibuang di tempat sampah yang sudah disiapkan di depan laboratorium. Yang kedelapan, sisa pengambilan zat jangan dimasukkan ke botol asal. Makanya kenapa tadi yang di nomor 5, pengambilan zat itu harus sesuai yang diperlukan, karena tidak boleh dimasukkan lagi setelah zat itu keluar dari botol asal. Yang kesembilan, sebelum meninggalkan ruangan, teliti kembali keadaan di laboratorium. Mungkin kalau tadi kita menggunakan listriknya juga dicabut dulu. Kalau kita menggunakan pemanas, bunsen atau sejenisnya, kita pastikan dalam keadaan sudah mati. Nah, berikutnya, langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium. A. Keselamatan kerja dulu meliputi 1. Sebelum praktikum, minum segelas susu. Ini penting untuk menghindari kalau kita menghirup gas yang beracun.
ataupun zat yang beracun. Yang kedua, kenakan masker, kacamata, sarung tangan saat mengambil zat yang mudah menguap dan berbahaya. Tapi untuk di biologi zat yang berbahaya itu tidak begitu banyak. Tapi nanti kalau kamu di lab kimia, ini yang harus lebih berhati-hati. Karena banyak zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Yang ketiga, gunakan alat bantu untuk mengambil zat atau bahan. Jadi jangan menggunakan tangan kita secara langsung tanpa alat bantu. Yang keempat, hati-hati saat membawa peralatan dari kaca. Karena kalau kita sambil sembrono, kemudian sambil ngobrol atau sambil gojek, nah ini kalau dikhawatirkan pecah sehingga zat yang sudah kita itu tumpah. Nah ini juga resikonya banyak. Yang kelima, jika terkena zat kimia segera dibasuh dengan air. Gunakan obat-obatan P3K jika ada yang terluka. Jadi mungkin kena cutter atau kena barang tajam dan sebagainya, kemudian ada goresan dan menimbulkan darah, kita perlu obat-obatan dari P3K. Yang ketujuh, segera muntahkan jika ada zat kimia yang masuk ke mulut. Kalau ini biasanya untuk lab kimia, kalau lab biologi tidak boleh menggunakan atau biasanya tidak menggunakan zat kimia yang harus dihisap melalui mulut. Tapi kalau di kimia ada itu misalnya praktikum pakai pipa U atau titrasi dan sebagainya, ini harus dipicu dengan menghisap zat kimianya atau airnya ke dalam mulut. Yang 8, jangan mencium zat kimia secara langsung. Misalnya, ada NaOH, ya. Apa iya sih baunya seperti air kencing? Nah, kamu pengen nyium langsung, itu nggak boleh. Karena ada zat kimia yang kalau dihisap langsung menimbulkan pening. Kita kan tidak tahu itu zatnya seperti apa. Efek yang akan terjadi jika terhirup. Yang kesembilan, arahkan mulut tabung menjauhi badan ketika memanaskan zat dengan tabung reaksi. Jadi ini nanti kalau kalian sudah praktikum akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara menggunakan atau memanaskan zat dengan tabung reaksi secara benar. 10. Jika terjadi kebakaran, padamkan dengan alat pemadam atau kain pel tebal yang sudah dibasahi dengan air. Jadi makanya di lab kimia, biologi maupun fisika itu ada pemadam kebakaran yang kecil yang warnanya merah, itu tolong nanti dilihat di lab. Ya, kalau itu ada kebakaran langsung itu dipencet, nanti bisa menimbulkan asap seperti kalau gas air mata. Kalau tidak punya, bisa pakai kain tebal yang sudah dibasahi air kemudian ditutupkan di apinya. Yang ke-11, cuci tangan setelah selesai praktikum. Ini wajib dan penting. Jangan setelah praktikum langsung pegang mendoan, pegang lontong, pegang makanan yang langsung kita telan. Yang kedua,
P3K di laboratorium. Bagaimana jika sudah terjadi insiden, ini yang perlu diketahui oleh kalian semua. Yang pertama, luka bakar akibat zat kimia yang sifatnya asam. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Jadi di keran yang mengalir. Yang kedua, dicuci dengan larutan Na2CO3 dengan konsentrasi 1%. Yang ketiga, cuci lagi dengan air, kemudian dikeringkan, diolesi salep Lafortran. Kemudian baru dibalut dengan kain perban. Ini jika luka bakar akibat zat kimia yang sifatnya asam. Bagaimana kalau zat kimianya itu bersifat basah? Sama penanganannya, cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dibilas dengan asam astat 1%. Kalau zat kimianya basah, bilasnya dengan asam. Tapi kalau terkena zat kimia asam, dibilasnya pakai atau dicucinya pakai larutan yang basah. Kemudian dicuci dengan air, dikeringkan. Kalau ini diolesi salep, namanya salep bur. Kemudian dibalut dengan kain perban. Yang ketiga, jika luka bakar karena panas. Bagaimana ini penanganannya? Jika kulit memerah, olesi dengan salep Lafortran seperti tadi kalau kena zat kimia asam. Ya. Jika kulit terasa nyeri, dikompres dengan es atau dibawa ke dokter. Jika luka terlalu besar, ini malah tidak boleh diberi obat apapun, tidak boleh ditutup perban, tapi segera dibawa ke dokter. Yang keempat, jika matanya yang terkena zat kimia, ini dibasuh dengan air yang banyaknya. Kalau keracunan zat melalui hidung, ini penderitanya atau yang bersangkutan dibawa ke yang udaranya segar, tempat yang udaranya segar, biar dia bisa bernafas dengan cepat. Nah, kalau misalnya itu ruangannya pengap dan sebagainya kok tidak ada halaman yang luas dan segar, ya diberi pernafasan buatan atau pakai alat bantu pernafasan. Kalau keracunan melalui mulut, ini kumur yang sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin dimuntahkan. Jadi diusahakan biar bisa muntah sehingga zat kimianya keluar. Nah, itu tata cara kerja di laboratorium. Anak-anakku, kalian sudah tahu semua kalau kita belajar di laboratorium itu harus memenuhi tata tertib yang sudah dijelaskan seperti di atas. Nah, untuk kedepannya kita harus berhati-hati kalau bekerja atau belajar di laboratorium untuk melakukan kegiatan praktikum. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu berikan. Pertemuan kali ini diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar. Tolong untuk dicatat di buku catatan.